Selamat sore rekan-rekan. Kebetulan untuk bikinnya ini sore hari. Nama saya Suro Hartoyo. Saya lahir di Surabaya di tahun 72 yang lalu. Dan yakin saya umur udah 72? Di tahun umur 70, di tahun 72. Berarti sekarang usia berapa saya? Hampir 49. Hampir 49. Ya, 48 49 lah. Oke. Ya, saya ingat saya alumni tahun 91 92. Waktu itu SHS masih berada kantornya di Beratang. Di Beratang, Ruko Beratang itu. Pada saat itu sangat jauh dari jangkauan sih sebenarnya. Tapi setelah saya masuk di ruang lingkup SHS tersebut, saya merasa nyaman. Saya merasa bahwa inilah tempat saya untuk mengawali karir saya sebagai insan perhotelan. Mohon maaf, tapi belum saya punya pilihan yang pakem pada saat itu harus di kitchen, tidak. Tapi asal mulanya saya di service dan bartender. Kebetulan dulu jiwa saya masih muda-muda dulu, jadi sukanya yang wah kayak gitu. Jadi nggak langsung melulu menjadi chef. Setelah lulus tahun 92, saya mendapat tugas waktu itu yang membagi training. Saya ingat saya Pak Herman. Pak Herman mengasih tugas saya berempat waktu itu. Saya ingat saya pokoknya lupa namanya. Saya ingat saya Agus, Didi, saya dan satunya saya lupa. Itu di Grand Bromo Hotel. Nah, dari situ saya mulai bahwa kerja di hotel itu seperti ini. Di bagian kitchen, service itu seperti ini. Jadi setelah itu saya nggak puas. Nggak puasnya kenapa? Ternyata di perhotelan itu ruang lingkupnya banyak sekali, terutama di EPI, banyak sekali. Jadi saya terus menggali dan gali apa yang ingin dan cocok untuk saya. Akhirnya setelah di service dan bartender, saya udah sekitar setahun 2 tahun. Saya menemukan titik kejenuh. Saya coba untuk mengawali dan mencintai di bidang kuliner. Tapi tidak serta-merta langsung saya diterima di kuliner, tidak. Asal mulanya saya diterima di bagian secuwet dulu. Pertama kali saya kerja di EPI, di kitchen adalah di secuwet dulu, waktu itu di Patra Surabaya Hilton tahun 92-93. Saya 3 tahun di sana, tapi sekitar dari secuwet itu cuma sekitar 6 bulan. Dengan semangat dan dasar ilmu yang saya dapat dari SHS, saya merasa yakin bahwa apa yang saya dapat dan apa yang ingin saya titik karir saya ini nggak salah. Ya, dari situ saya merasa yakin banget bahwa diri saya sudah mendapatkan tempat yang cocok di kitchen. Setelah saya 6 bulan berjalan di secuwet, akhirnya saya coba untuk melakukan cross training. Pada saat itu saya ditaruh cross training di main kitchen. Jadi saya setelah pulang kerja shift di secuwet, kalau masuk pagi sampai jam 3 itu saya langsung cross training di kitchen sampai pulang malam hari selama 3 bulan. Ya untunglah, memang kalau sudah rezeki nggak lari kemana sih. Setelah saya 3 bulan untuk cross training, chef saya waktu itu pada lihat saya, dan waktu itu orang bule masih, saya ingat saya Robin Hawksworth, dia dari Glasgow. Saya pengen pindah tapi nggak dikasih, dikerjain sama dia. Sebenarnya form yang untuk transfer saya udah di ACC sama dia, karena dia seneng sama saya sekali, cenderung untuk ngajak bercanda terus. Akhirnya suatu saat saya menyatakan keluar dari secuwet, saya dipanggil. Akhirnya saya dikasih kesempatan untuk di kitchen. Nah, mulai dari situ saya benar-benar meniti karir saya bahwa inilah cikal bakal saya. Dengan pondasi apa yang saya dapat dari SHS Surabaya Hotel School, saya merasa yakin dan saya terus tetap mengasah dan mengasah tiap hari apa yang perlu saya dapat, apa yang perlu saya tahu, dan apa yang belum saya tahu. Saya asah tiap hari. Ternyata
sampai di 3 tahun pertama saya kerja di Hilton sebagai komis 3 top, itu saya jenuh juga. Akhirnya saya pindah ke pastry, diperbolehin juga. Di pastry cuma 3 bulan saya. 3 bulan nggak betah, akhirnya saya resign, tidak boleh sama Robin Hawksworth. Akhirnya saya tetap dipertahankan di kitchen lagi. Akhirnya ya saya sudah sadar, saya punya keluarga, bahwa saya harus menghidupi dan menjadi tanggung jawab saya, keluarga saya. Akhirnya saya coba bertahan selama jangka 3-4 bulan. Saya benar-benar mencintai karir saya di kitchen, dan akhirnya saya menjadi saat ini sebagai eksekutif chef. Maka jangan ragu lagi, siapapun adik-adik atau mbak-mbak mahasiswa yang mau kuliah di SAS, monggo. Itu sangat amat menjadi basic yang kuat, fondasi kita untuk melangkah di dunia perhotelan yang makin depan, makin penuh saingan, makin depan, makin perlu kemajuannya. Jadi saya sarankan di SAS lebih bagus. Kalau diurut secara tahun mungkin saya lupa, tapi yang bisa saya sebutkan dan saya mention adalah brandnya aja mungkin ya. Pertama kali saya kerja itu di Garden Palace Hotel, itu sebagai banquet waiter. Terus saya pindah ke Mirama, waktu itu masih namanya Altea Mirama. Setelah dari Altea Mirama saya ke Patra Surabaya Hilton, di Surabaya Gunung Sari itu. Setelah itu saya ke Sheraton Solo Hotel, dan sempat mencicipi juga di Vina Golf yang resort berada di Pandaan. Setelah dari Vina Golf saya ke Novotel Solo, dan kebetulan di Novotel Solo saya dipasrahin memegang 2 properti, yaitu Novotel sama Ibis, serta Novotel Semarang dan Novotel Jogja juga. Setelah itu saya dipercaya lagi untuk membuka WOC, membantu membuka WOC di Manado, yaitu World Ocean Conference, yang pada saat itu dihadiri beberapa kepala negara, dan saya diperbantukan di sana di Novotel Manado. Merupakan kebanggaan tersendiri buat saya karena saya bisa menginjakkan kaki di Istana Negara. Waktu itu saya ngelasani Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono semasa tinggal di Manado, dan saya tes food di Istana Negara 2 hari karena atas permintaan Bapak Presiden waktu itu. Jadi kesan yang paling berkesan ya seperti itu. Tapi saya lanjutin lagi setelah saya dari Akor. Kebetulan saya lamanya di Akor sih, selalu di Akor sampai kadang-kadang lupa saya. Setelah dari Solo, saya sempat break sebentar, saya sempat bantu di Royal Orchid Batu selama 3 bulan saja. Setelah itu saya ditarik lagi ke Mercure Banjarmasin. Setelah Mercure Banjarmasin saya balik lagi ke Solo, ke Sunan Hotel. Setelah ke Sunan Hotel saya balik lagi ke Banjarmasin, ke Novotel. Jadi brand yang paling banyak adalah Novotel. Dan setelah itu saya pengen balik lagi ke Jawa. Waktu setelah dari Novotel Banjarmasin saya dapatnya di Best Western Semarang. Nah, setelah dari Best Western Semarang, saya ya balik lagi ke Surabaya lah. Akhirnya ke Pullman Surabaya. Setelah itu saya pindah lagi ke Best Western Surabaya, pavilion yang saat ini saya tempatin, yang saat ini saya jabat dan dudukin. Setelah itu saya ke Akor lagi. Jadi seperti itulah lika-liku hidup saya, lika-liku dalam pekerjaan bidang kuliner saya. Jadi semakin prinsip saya, kalau di kitchen semakin banyak kita bisa mengeksplor, semakin banyak kita bisa bertatap muka dengan banyak properti, dengan banyak change, dengan banyak
brand, semakin mantap pula kita akan melangkah, timbul kepercayaan diri juga di situ. Ya itulah yang saya alami. Makanya adik-adik jangan putus asa ya, terus semangat, tetap semangat, jalani apa yang ada, dan jangan lupa selalu bersyukur. Satu. Pesan dan kesan dari saya untuk SAS dan alumni SAS, yang pertama adalah jangan pernah menyerah, jangan cepat berputus asa dalam segala hal. Ingat tagline apa yang dimulai SAS, yaitu tidak ada yang tidak mungkin. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, tetap berkarya, tapi jangan lupa bersyukur. Terima kasih.